Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali ke pertemuan 4 dan 5 ya pada mata kuliah Grammar in Spoken Discourse. Di mana pertemuan 4 dan 5 ini kita akan membahas keberlanjutan daripada tenses. Di pertemuan 2 dan 3 di video sebelumnya kita sudah membahas simple present tense, present continuous tense, dan juga present perfect tense begitu. Dan untuk pertemuan 4 dan 5 ini kita ada past tense, past continuous, dan juga future tense ya. Jadi video ini sudah terdiri dari dua pertemuan dan tiga materi bahkan ya, tiga materi yang akan disampaikan dalam satu video tapi masuk dalam dua pertemuan keempat dan kelima. Oke, let's start our discussion by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, kenapa sih Miss kita harus belajar past, simple past, past continuous, dan juga future? Karena ini adalah keberlanjutan daripada tenses yang sebelumnya, di mana tenses yang sebelumnya di beberapa discourse, spoken discourse, wacana-wacana lisan seperti conversation banyak sekali memakai tenses-tenses yang uh, simple present, present continuous, past tense begitu. Jadi ketika kalian ingin mengadakan suatu presentasi atau misalnya interview atau sedang bercakap-cakap ya, ke daily communications juga sebenarnya kita sudah mempraktekkan oral discourse kita atau spoken discourse kita begitu. Hanya saja apakah kita memakai grammar itu dengan baik dan benar begitu. Jika ingin memakai dengan grammar dengan baik dan benar, harusnya kita pelajari dulu apa saja sih grammar-grammar yang ada dalam spoken discourse. Dan ini adalah keberlanjutan dari tenses yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Jadi, tujuannya adalah agar kalian mampu menggunakan grammar sesuai dengan waktu yang eh, di mana pembicaraan tersebut disampaikan begitu ya. Karena kita ini akan membahas past tense. Past tense itu apa? Before we come to the explanation, let's check the examples of the conversations ya. Mari kita perhatikan dulu nih conversations yang berkaitan dengan past tense. Di sini ada Via dan juga Sandra. Hai Sandra, hai Via. Where did you go yesterday? Nah, ini dari sini sudah ketahuan ya, bagi yang sudah familiar dengan past tense pasti sudah ketahuan bahwa percakapan ini adalah percakapan yang akan menceritakan kejadian di masa lalu. Taunya dari mana? Where do you know that? Taunya dari did ya. Did ini adalah salah satu ciri daripada past tense. And then yesterday ya, yesterday ini juga adverb time of past tense ya. Kalau kemarin present tense kita punya apa? Everyday, present continuous tense kita at the moment, present perfect tense kita punya just, kemudian since, already. Nah, kalau misalnya di past tense kita punya yesterday, punya ago, punya last. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Karena pertanyaannya past tense, imagine that you are having a conversation and then someone asks you, where did you go yesterday? Jadi kalian bayangkan kalau kalian punya conversation and then teman kalian tanya, where did you go yesterday? You have to notice to the auxiliary ya. Auxiliary yang dipakainya adalah did, and then you have to answer it by past tense. Kecuali dia nanyanya where do you go? Baru kalian jawabnya boleh pakai simple present tense. Tapi karena pertanyaannya sudah did, where did you go? Pakai yesterday lagi, itu sudah otomatis menanyakan kejadian yang kemarin atau di masa lalu. And then you have to answer using verb to. Dari mana taunya? Dari sini. I went to your house but you weren't home.
When itu verb 2 dari apa? Dari go, ya. Go, when, gone. Karena pertanyaannya sudah past tense, where did you go yesterday? And then you have to answer also by past tense by using second verb daripada go, yaitu apa? When I went to your house, but you were not home. Kenapa sih Miss? Harusnya kan you are not home. Kamu nggak ada di rumah. Itu kalau simple present tense. Kalau karena ini past tense, berarti kita pakainya were ya. Were itu adalah to be daripada you untuk past tense. You, we, they itu pakainya were. You were, we were, they were. Kalau untuk I was, he, she, it juga pakainya was. Karena di sini subjeknya you dan we have to use were. Again, oh, I'm sorry. Yesterday I went to the beach with my parents and little sister. Is okay? Did you have fun there? Karena sudah diawali dengan pertanyaan past tense dan ingin mengetahui kegiatan apa yang dia lakukan kemarin, it will apa? Ya selanjutnya pasti akan terus bertanya kejadian di masa lalu. Makanya terus sampai bawah dia pakainya past tense. Let's check. Nah, oh, I'm sorry, kata Sandra. Yesterday, akhirnya dia menceritakan kan kejadian dia di masa lalu. Yesterday, I went to the beach. Ya, saya pergi ke pantai with my parents. And terus I went, dia pakai lagi when-nya. It's okay, kata Sylvia. Did you have? Nah, ini adalah kalimat apa? Kalimat pertanyaan, interrogative sentence, ya. Kalau ini interrogative sentence juga. Cuman pakai apa ini? Question word, questionnya where, when, why, itu question word ya. Nah, and then did you have fun there? Apakah kamu bahagia di sana gitu ya? Yes, especially my sister. She kept running here and there. Ada lagi she kept. Ini pakai verb 2 ya. Hahaha, what did you do there? Terus dia nanya past tense. I made tuh. Made ini adalah verb 2 dari kata make ya. Kalau di present tense pakainya I make. Kalau sih I made. Then I didn't. Ada lagi didn't ya. To get wet since I forgot to bring another clothes. Oh, I see. By the way, why did you go to my house? Nah, ini juga sama ya untuk interrogative sentence. Oh, I just want. Nah, ini kalimat positif, tapi pakai verb 2. Kalau untuk kalimat interrogative ya, go-nya berubah lagi. Jadi verb 1 karena sudah ada did. I will explain more in the next slides ya. This is just the examples from conversation. Saya cuma mau kasih bayangan aja ke kalian kalau grammar spoken discourse itu ada dalam conversations gitu ya. The detailed explanation will be next slides ya. And then we harvest mangoes yesterday and my mom told me. Ini juga sama ya. Jadi intinya ketika kalian bercakap-cakap itu kalian pastikan pertanyaan si penanya itu ya menggunakan tenses apa. Kalau dia sudah bertanya berkaitan dengan simple present tense, you have to answer by simple present tense. Kalau emang pertanyaannya masih bertanya tentang masa lalu, ya, you have to answer also using past tense. Sebenarnya dalam conversation itu tidak mengikat ya, atau tidak baku. Dia mau misalnya awal percakapan pakai past tense, terus tiba-tiba nanti dia pakai simple present, is okay karena mungkin dia ingin mengalihkan pembicaraan ke kegiatan kalian saat ini atau sekarang. Kayak misalnya mau kemana kita hari ini ya, where do we go now gitu kan. Itu bisa. Tadinya kita ngomongin masa lalu, tiba-tiba temennya ngajak pergi. Bisa lagi kembali ke simple present. Dan ya namanya juga kan spoken discourse ya. Conversations that it can be more very flexible begitu ya. Nah, this is the examples of conversation that relate to past activity ya. Ini contohnya. Oke, sorry ya, tadi ada gangguan sinyal begitu. Selanjutnya ada, nah ini regular dan irregular verb ya, tadi yang sudah saya bahas. Dan ini adalah rumus simple past tense ya, past simple to describe finished actions in the past at a given specific or implied moment and place ya. Jadi simple past tense itu tadi yang sudah saya sampaikan dia itu
kegiatan yang sudah finish ya, artinya sudah selesai ya, dan juga spesifik gitu. Nah, tadi yang sudah diulas juga sekilas. Kalau di sini lebih detail karena di sini sudah saya apa namanya tempatkan ya, kalau untuk nominal, kalimat nominal subjek I, he, she, it itu to be-nya harus pakai was, dan untuk you, we, they itu to be-nya pakai were, dan untuk I, you, we, they, he, she, it untuk yang kalimat verbal itu hanya pakai auxiliary did ya. Oke, untuk past of verb ya, untuk kalimat positifnya. Tadi sudah diulas juga, ada subjek, verb 2, dan objek. I graduated. Nah, ini adalah verb 2 ya, from the University of Latansa in 2020. And then subject did not. Untuk kalimat negatif, kembali lagi ke verb 1. I subject didn't itu singkatan dari did not graduate. Nah, graduate ini nggak usah pakai ide lagi kayak di kalimat positif ya. Kalau kalimat positif kan di sini ada idenya tuh. Aduh, sorry, ada idenya. Kalau untuk di kalimat negatif tuh nggak usah. Jadi best form kembali ke verb 1. Nah, then untuk kalimat interrogatif tinggal auxiliary did-nya taruh di depan. Did I itu sama. Rumusnya did subject verb 1 berarti did I nya subject, graduate-nya verb 1 from the University of Latansa gitu ya. Dan untuk past of to be atau kalimat nominal tadi juga sudah diulas. Kalau di sini kita punya rumusnya subject, was, were, adjective, adverb, and complement. Subject was, were pakai not, and then interrogatifnya was, were, subject, and adjective. Contohnya, subjeknya apa di sini? They ya, they. Kenapa pakai were? Karena tadi di sini kalau untuk you, they itu to be-nya pakai were, tapi untuk he, she, it itu to be-nya pakai was gitu ya. Nah, karena ini kalimat nominal, jadi kita tidak pakai did not ya. Kalimat nominal itu hanya eh, permainan was dan were saja begitu ya. Kalau untuk did not itu hanya di kalimat verbal yang di atas nih. They were managers of PT Lingkar Jati last time ago. Untuk kalimat interrogatifnya setelah subjek ada were, was, were, and not. They were not manager. Dan juga tidak ada perubahan karena kan memang tidak ada verb ya. Kalau di kalimat negatif kan ada perubahan tuh, verbnya kembali ke verb one, tapi kalau ini tidak usah, wordnya sama hanya ditambahkan not saja. And then untuk kalimat interrogatif jangan lupa rumusnya auxiliary dulu baru subjek. Auxiliary-nya apa? Ini were, subjeknya they, dan objects dan complementnya gitu ya. Jadi untuk kalimat untuk kalimat nominal itu kita hanya bermain di was and were karena pakai to be. Tapi untuk kalimat verbal kita ada did ya, karena itu adalah auxiliary untuk kalimat yang memakai kata kerja. Then, nah ini verbal synthesis of past tense, ini contohnya we played football. Berarti di sini kan pakainya verb 2. We did not play. Sorry, gak usah pakai ide ya. Jadi di sini kembali ke verb 1. Karena sudah ada did. Did we play? Ini juga sama. Ini kayaknya masih ke copy paste yang perfect tense ya. Jadi saya belum menghapus itu. Sorry. Ya. Jadi ini kembali ke verb 1. Jadi ini play saja ya. Sesuai dengan tadi rumus yang sebelumnya. Selanjutnya ini, ini masih ke copy paste yang tadi ya. Yang perfect tense juga sebenarnya contohnya sama ini, cuman saya belum menghapusnya idenya. Tapi intinya untuk kalimat negatif dan juga kalimat interrogatif untuk past tense kita pakai verb one ya, celebrate saja, idenya dihilangkan. Verb one. Ada did di sini, did auxiliary untuk kalimat interrogatif did, Rasmi celebrate her wedding last year.
Dan untuk the cat stole my mother's fish yesterday. The cat stole, steal, stole. Ini kan verb 2. The cat did not. Nah, ini udah kembali ke verb 1 ya. Steal. Did the cat, karena sudah ada did, berarti kembali lagi ke verb 1. Jadi untuk kalimat verbal, untuk kalimat positif, di past tense pakai verb 2. Untuk kalimat negatif dan interrogatif, kembali ke kalimat 1. Karena sudah ada did ya. Karena dengan did saja kita sudah tahu kalau itu adalah kalimat past tense, begitu ya. Next, itu nominal sentence of perfect tense. Oke, nominal sentence of past tense. Sorry ya, karena ini tadi harusnya past tense. Karena ini tadi saya ke copy paste gitu ya. Oke, untuk kalimat nominal yang past tense ini, sorry. Past tense ya. She was a pianist last time ago ya. Dia adalah seorang pianis dulunya. Kenapa pakai was? Karena subjeknya she. Kalimat negatifnya tinggal tambahkan not saja. Was-nya taruh di depan untuk kalimat interrogative. Was she a pianist last time ago? Last time ago ini udah tahu kalau ini adalah ciri adverb of time untuk yang past tense. They were lazy to do the assignment. They were, ya kan? Kemudian ada they, subjeknya, dan to be-nya were. Kemudian were not, tambahkan not saja, auxiliary taruh ke depan. Were they lazy? I was here yesterday. Saya kemarin di sini. How you say it in English? I was here yesterday. Saya kemarin di sini. Kan kita sering ya ngomong kayak gitu. Nah, tinggal apa? I was here yesterday. I was not here yesterday. Saya nggak di sini kemarin. Kalau untuk pertanyaan bisa was I atau were you ya. Were you here yesterday? Begitu. Oke. Nah, so this is the exercise for past tense ya. Sama di sini ada multiple choice juga dan you have to answer that. And then again and again esainya adalah you have to seek out, find out the conversation yang menggunakan past tense ya atau spoken discourse apa yang kalian temui yang memakai past tense. And then setelah itu kalian juga ada tugas untuk create a dialogue that use past tense. Use your own dialogue ya. Jadi jangan sampai kalian copy paste juga karena kan ini create itu you have to make by your own selves. Kalau yang seek bolehlah kalian cari, tapi kalau yang create you have to create it by your own selves ya untuk belajar gitu ya. Dan kalau yang seek out ini you have to find the spoken discourse that use past tense and you have to analyze past tense-nya mana aja nih di dalam discourse, di dalam spoken discourse tersebut gitu. And then we come to the next topic about past continuous tense ya. Past continuous tense itu apa sih? Past continuous tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menjelaskan atau mengekspresikan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan di masa lampau ya. Ini sebenarnya juga sama, masih past tense, tapi bedanya apa? Kalau yang tadi past tense itu dilakukan di masa lalu. Kalau yang ini past continuous dilakukan di masa lalu tapi sedang gitu. Sedang pada saat itu sedang dilakukan tapi di masa lalu. Kalau present continuous kan sedang dilakukan tapi saat ini. Kalau past continuous sedang dilakukan tapi sedangnya dilakukan di masa lalu gitu ya. Jadi kalimat ini biasanya ditandai dengan keterangan waktu yang ditanyakan secara spesifik. Nah, biasanya menggunakan waktu-waktu yang spesifik ya. Jadi I have to mention berapa jam berapa, yesterday-nya itu kapan ya gitu ya. Morning kah, afternoon kah, gitu. In the night kah, in the evening kah gitu ya. And then dalam past continuous itu kita juga ada beberapa adverb of type yang sangat kental sekali, artinya sangat menempel begitu ya penggunaannya di past continuous, yaitu ada when dan juga while. Nanti ada before sama after juga ya. Jadi nanti akan saya bahas di past apa past continuous setelah slide yang ini. Saya mau kalian pahami dulu rumus daripada past continuous ini. Miss, itu masih ada verbal dan nominal? Yes. Many of tenses ya, kalimatnya ada verbal dan juga nominal ya kan?
Karena memang sejatinya ketika kita melakukan sesuatu atau berbicara sesuatu itu bukan hanya kata kerja saja yang digunakan, tapi juga kan ada kata sifat, kata benda, kata keterangan waktu, kata keterangan tempat. Nah, itu kan ada rumusnya ya, gimana sih kita mau mengutarakan, mau berbicara hal tersebut tapi tetap menggunakan gramatikal yang baik dan benar gitu. Nah, untuk ke past continuous ini kita untuk rumus positifnya subjek dulu. Setelah subjek to be ya, namanya continuous pasti ada to be. Kata kerjanya tetap ing ya, Miss? Iya, ya. Kata kerjanya tetap pakai verb one dan juga ing, and then object dan juga complement. Di sini juga untuk kalimat negatifnya ada subjek, ada to be pakai not, ada kata kerja one plus ing. Dan untuk kalimat tanyanya seperti biasa auxiliary-nya atau to be-nya taruh di depan. Setelah to be ada subjek, ada kata kerja plus ing plus objek NK. Contohnya, you were listening me at 7 a.m. yesterday. Nah, kamu sedang mendengarkan saya pada jam 7 apa itu? Jam 7 kemarin ya. Nah, berarti ini kan otomatis tahu ya kalau misalnya pada saat itu dia sedang mendengarkan gitu ya. Nah, kemudian untuk kalimat negatifnya, you were not listening me at 7 a.m. yesterday. Jadi were-nya tinggal tambahkan not saja. Listening-nya verb 1 ya, hanya pakai ing. Listen verb 1, tambahkan ing, jadi listening. And then auxiliary-nya taruh di depan. Were you ya, listening me at 7 a.m. yesterday gitu ya. And then untuk kalimat nominalnya, subject to be plus being. Oke. I was being angry yesterday. Saya beneran jadi sedang marah kemarin ya. Saya beneran marah kemarin. Saya sedang marah kemarin gitu ya. I was being angry yesterday gitu ya. Jadi menjadi ya kalau untuk past continuous itu saya benar-benar menjadi sedang marah kemarin gitu ya. Karena pada saat itu memang kegiatannya sedang berlangsung tapi di masa lalu. Jadinya pakai being ya. Negatifnya subject plus to be and not. I was not being angry yesterday. Was I being angry yesterday? Gitu ya. Nah, di sini ada subjek I, he, she, it pakai was, you, we, they pakai were, terus juga ada time, ada while, when, before, sama after gitu ya. Nah, untuk kalimat verbal di sini ada rumusnya subjek. Was itu to be, verbnya live, tambahan ing. He was living at uh, he was living in Milan ya. Sorry, ini. He was not living in Milan. Tinggal tambahin not saja. Was he living in Milan? Nah, untuk kalimat nominalnya they were being angry. Ya. They were not being angry, were they being angry? Artinya ini kegiatannya sedang berlangsung, cuma di masa lalu. Pada waktu itu dia sedang menulis gitu kan. Mereka di masa lalu. Pada waktu itu dia sedang studies. At that time, he was writing the letter. Berarti kan masa lalu ya. Jadi ketika dia lihat itu memang dia sedang melakukan itu ya. Kalau untuk past continuous, bagaimana cara membedakannya dengan past tense? Kalau past tense di masa itu, cuman belum tentu juga sedang terjadi. Tapi kalau past continuous itu sedang terjadi tapi di masa lalu, di masa itu gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk penggunaan past continuous tense ya, di mana past continuous tense ini tadi bisa dilakukan dalam satu kejadian dan menggunakan dua tenses secara bersamaan, gitu ya. Contoh, the use of the past continuous itu katanya bisa express actions that were ongoing in the past. Time expression yang digunakannya itu at this time, yesterday, this morning ya. Jadi untuk mengekspresikan kegiatan yang
sedang berlangsung di masa lalu ya, past continuous. Contohnya, 2 years ago, 2 tahun yang lalu, I was walking at bar in York City. Berarti kan ini sedang berlangsung, tapi di masa lalu. Berarti dia memang sedang masih bekerja di bar, tapi pada 2 tahun yang lalu. Terus yang kalimat selanjutnya, they were making a toast at this time last night. Ya, ini sedang menceritakan kejadiannya sebenarnya di kemarin malam sih. Cuman pada saat kemarin malam, apa sih yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi adalah they were making a toast. Mereka sedang masak apa? A toast ya. Nah. And then two events that happen simultaneously in the past. Jadi ada dua kejadian yang saling berkesinambungan ya. Jadi menjelaskan peristiwa yang terjadi atau berlangsung secara bersamaan di masa lampau dengan menggunakan when or while. Contohnya, kalian ada di suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut itu bisa sedang berlangsung dalam dalam satu waktu tapi ada dua kegiatan ya. Contohnya begini. Saya sedang makan ketika my brother was studying. Ya. Saya sedang makan ketika my brother was studying. Kan itu ada kedua kegiatan ya enggak? Saya sedang makan dan my brother sedang belajar. Jadi kalau untuk ada dua kegiatan ini, kita bisa pakai apa? Bisa pakai while. Gitu ya. Diana was watching TV when Andy was taking a nap. Ini taking a nap. Berarti ini juga ada dua kegiatan yang bisa dimention dalam past continuous, pakainya while atau when ya. Atau juga bisa pakai before and after another action or even haven't. We were busy working on our assignment when our parents came home. Nah, kalau yang untuk ini, yang pertama ini, we were busy working. Ini kan past continuous ya, past. We were busy working. Were verb 1 ing, past continuous. When, nah ada konektor when. Our parents, nah ini subjek baru. Came home, menurut kalian apa coba ini? Came home. Came ini verb 2, berarti past tense. Jadi kalau untuk past continuous itu bisa dikombinasikan dengan past tense ya, karena dua kejadian tersebut di masa lalu jadi bisa dikombinasikan gitu. Ini past continuous, kalau ini past tense gitu ya. Saya sedang makan ketika ibu saya sedang masak. Apa? I was eating while my brother was cooking. Atau I was eating when my mother cook. Bisa juga pakai past tense. I was watching the lovely sunset as a flock of birds soared by. Bisa juga seperti itu. Atau using before and after. Nih, I was studying before my father came here. Kalau before after sama ya, ini adalah past tense. Kalau ini past continuous. Jadi kalian boleh ya menggabungkan dua tenses dalam past continuous ini. Jadi kegiatan yang sedang berlangsung tapi ada yang mengganggu atau yang kejadian yang bersamaan itu bisa pakai when and where, before and after ya. He was reading his book after his sister had finished cooking. Bisa juga pakai past perfect tense gitu ya. Nah, atau di dalam past continuous ini juga ada to show development, growth, or other change. I thought her condition was improving, but I guess not. Her condition was improving ya. Ini untuk mengindikasi adanya perkembangan. Boleh kita pakai past continuous. My life was changing rapidly. Ini juga ada perkembangan ya. My life was changing. Ini perkembangan gitu. Jadi bisa juga pakai past continuous ya. Okay, so this is the exercise of fast continuous ya.
Dimana di sini kalian harus coba mengisi multiple choice-nya dan juga ada esainya begitu sih ya. Kalau untuk yang esai biasa cari conversations-nya yang memakai past continuous tense. Kalau untuk dialog you have to make a dialogue gitu ya. Now we keep on to the last thesis ya of this meeting, di mana di sini adalah simple future tense. Kalau past tense, kegiatan yang berlangsung di masa lalu dan sudah selesai. Past continuous, kegiatan di masa lalu tapi yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung, tapi sedang berlangsungnya di masa lalu. Kalau simple future, ini adalah kegiatan yang mendeskripsikan atau kejadian yang akan terjadi di masa datang ya. Biasanya menggunakan apa auxiliary verbnya? Menggunakan will followed by the best form, dibantu dengan verb one. Best form itu verb one ya. For example, I will go to the store. Auxiliary-nya pakai will, go-nya verb one. Okay, the simple future tense is used to describe action that will happen in the future. For example, I will go to the gym tomorrow. Karena kejadiannya besok, pasti pakai tomorrow ya. Next, tomorrow itu untuk adverb time future tense. Kalau untuk future continuous tense, it used to describe action that will be ongoing in the future. I will be studying for exam all night. Akan terjadi, akan sedang terjadi, will be studying ya. Dia akan terus belajar setiap malam. Kalau mau exam, I will be studying for exam all night. Jadi kemungkinan ya dia akan terus sedang belajar gitu ya ketika exam gitu. Ada juga yang future perfect tense. Kalau future perfect tense ini adalah to describe action that will be complete by a certain point in the future. Akan selesai ya, dia sudah mengestimasi akan selesai beberapa kegiatannya di masa yang akan datang. I will have finished my project by Friday. Ini sudah kayak estimasi gitu ya. Harus yakin, harus yakin. I will have finished my study at Latansa by apa misalnya gitu. Atau I will have finished my study at Latansa in tahun berapa? 2027 misalnya kayak gitu ya. Jadi untuk future perfect tense ini akan tapi akan tapi pastikan kalau itu sudah akan selesai begitu ya. Jadi kayak kalian berjanji saya akan sudah selesai eh, sekolah di Latansa tahun 2027 gitu. Contoh yang sederhananya ya. Saya akan sudah selesai mengerjakan apa namanya melakukan tes TOEFL tahun 2026 misalnya kayak gitu. Ya, future perfect tense. Kalau future continuous tense ini apa yang akan sedang kalian lakukan di masa datang gitu. Ya, itu perbedaannya. And then so this is the formula. Ya, seperti biasa, subject, I guess you have already familiar with the subject. Ada I sama we. Kalau I sama we untuk auxiliary-nya pakai shall. You, we, they pakai will. Itu untuk kalimat verbal ya. Kalau I, you, we, they, he, she, it itu pakai apa? Be ya. I will be, you will be, they will be itu untuk kalimat yang nominal. Kalau yang shall sama will yang tidak ada be-nya itu kalimat verbal. Kalau untuk be itu kalimat nominal. Apa kalimat nominal? We have already discussed. Kalimat yang mana eh, berisi kata sifat, kata keterangan tempat, waktu dan juga kata benda. I will be here. Saya akan ada di sini. You will be my friend. Ya. I will be angry. I will be rich, saya akan kaya gitu ya. Nah, itu kalian pakainya be, to be-nya be kalau untuk future ya. Kalau untuk perfect tense tadi ada apa? Kalau untuk kalimat nominal ada been.
Kalau continuous ada apa? Being. Nah, itu you have to remember that. Sebenarnya mah kalau untuk perubahan kalimat tuh sama aja ya, positif, negatif, interrogatif. Nah, you have to just remember perubahan itu tadi auxiliary, perubahan verb. Nah, itu yang paling banyak terjadi di dalam tesis itu adalah perubahan auxiliary, perubahan verbnya, ya. Dan pastikan menggunakan adverb time-nya juga biar kalimat kalian itu jelas gitu. Untuk future di sini ada kalimat positif, apa rumusnya? Subject will plus verb one, ya. Subjeknya I, auxiliary-nya will, verb one-nya send. I will send this letter. I will not send this letter. Tinggal tambahkan not sesudah will. Kalau disingkat jadinya I won't send this letter. Ini interrogatifnya will you send this letter? Berarti interrogatifnya will, subjek ya, sesuai rumus kan, subjeknya you, verb one-nya send gitu. Will you send this letter? Nah, untuk kalimat formulanya, kalimat nominalnya apa? I will be at the office at 7. Kalian janji sama temen. And then you have to say, I will be at the school at 9. I will be at the campus at 6 gitu ya. Ya, gunakanlah coba bahasa Inggris ini ketika daily aktivitas. It's really easier for you to improve your oral, to improve your speaking practice also. Iya. Sebenarnya kalimat-kalimat ini bisa kalian pakai dalam kegiatan sehari-hari ya. I will be at campus. Uh, I will not be at the office at. Will you at the office at? Bla 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 gitu. I will be a good student. I will be in the class misalnya at 7 o'clock tomorrow. Ya, gitu. Kalimat negatifnya I will not be, ya kan? Kalimat positifnya I will be. Kalimat interrogatifnya tinggal ke depan kan will you? Will you at the office be? Will you be at the office at 7? Kayak gitu. Verbal sentence of future tense ya. Nah, ini juga sama. We will play football next week. Jelas sekali ya, karena ada next week berarti ini sudah future. Kemudian ciri future ada will-nya. And then ada verb one. Ya, verb one. And then we will not play football next week. We will not play. Will-nya auxiliary, play-nya verb one. Next week tinggal taruh kalimat interrogatifnya di depan. Will, subject, play verb one. Rasmi will celebrate. Ya, Rasmi will verb one. Rasmi will not verb one. Auxiliary ke depan will, Rasmi celebrate verb one juga. Jangan lupa pakai next week, next month, tomorrow morning mengindikasi waktu future test. The cat will return verb one. The cat will not, ya, kalimat negatif ini kurang not di sini. Not, ya. Susah banget nih ya. Now, the cat will not return to this home tomorrow morning. Will the cat return its home to its home tomorrow morning gitu ya. It's quite easy for you, I guess. Nah, untuk nominal sentence-nya, she will be a pianist next 2 years. She will be not a pianist. Will she be a pianist? Dia akan menjadi seorang pianis 2 tahun yang akan datang. Ya, she will not be. She will be not. She will not be a pianist ya. Will she be a pianist? They will be lazy to the assignment. They will be not lazy. Will they be lazy? I will be here tomorrow. I will not be here tomorrow. Will you be here tomorrow? Yeah. I guess you have already understand, yeah, about verbal and nominal. Pastikan kalau